Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji kita tentang kumpulan dalil zikir jama'i, sebuah kitab karya guru kita abina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Nafa'allahu bihi wa ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang kalimah zikir ya latif dalam untaian istighosah zikir jama'i. Ya latif bermakna wahai yang maha lemah lembut. Sebagian salaf mengatakan menyibukkan diri dengan nama Allah Al-Latif dalam sesaat waktu sudah cukup untuk bisa menghilangkan kesusahan dan mendatangkan kebahagiaan. Juga bisa menolak bencana dan memudahkan segala urusan. Kami ulangi, sebagian salaf mengatakan menyibukkan diri dengan nama Allah Al-Latif dalam sesaat waktu sudah cukup untuk bisa menghilangkan kesusahan dan mendatangkan kebahagiaan. Juga bisa menolak bencana dan memudahkan segala urusan. Jadi ketika kita dilanda kesusahan, ya, baik itu kesusahan dunia, lebih-lebih kesusahan ketika kita khawatir tentang akhirat kita, maka salah satu zikir yang bisa dibaca adalah zikir Al-Latif. Al-Latif itu bisa menghilangkan kesusahan. Kalau pas kita diuji dengan sebuah ujian, ya, entah itu ujian berupa ujian ekonomi, ujian keluarga, ya, ujian belajar, ya, ujian dengan teman, ya, ujian dengan anak, ujian dengan suami, ujian dengan istri, ujian dengan saudara, ujian dengan tetangga, kok itu kemudian ujian mendatangkan kesusahan, maka hendaknya salah satu bacaan wirid dan doa yang bisa kita baca adalah Al-Latif. Karena salah satu fadilahnya adalah menghilangkan kesusahan. Tidak hanya menghilangkan kesusahan, juga dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala, zikir ini Al-Latif juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Serta juga bisa menolak bencana, ya. Menolak bencana, ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana dunia ini sekarang banyak yang dilanda bencana, maka hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah supaya dihindarkan dan bisa keberkahannya bisa menolak bencana, ya. Dan juga bisa memudahkan segala urusannya jadi mudah, urusan rezeki mudah, ya, urusan pekerjaan mudah, urusan belajar mudah, ya, karena fadilah yaitu membaca Al-Latif, ya. Nah, di masa, ya, ujian yang di sebagian saudara kita sekarang mengalami pandemi ini, ya, maka zikir ini bisa dilakukan, ya. Berikutnya, dalam sebagian tulisan para ulama Al-Jazair, apabila dimaksudkan untuk menarik kebaikan, maka dibaca dengan tambahan huruf panggilan ya menjadi ya latif, ya. Ini untuk menarik kebaikan, maka cara mengucapkannya atau melafalkannya dengan membaca ya latif, ya latifu, ya latif, ya latif, begitu. Dan apabila untuk menolak bahaya, ya, maka dibaca dengan menambahi al menjadi Al-Latif, ya. Seperti misalkan sekarang ada ujian pandemi COVID-19, ya. Karena ini adalah sebuah bencana sekaligus ujian, maka
salah satu cara untuk menolaknya agar bahaya itu tidak menimbulkan bahaya bagi kita, maka kita zikir dengan menambahkan al di depannya menjadi Al-Latif, 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 Al-Latif. Ini fungsinya untuk menolak bencana atau manfaatnya, fadilahnya untuk menolak bencana. Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Ini bagaimana Abi menjelaskan sampai detail seperti itu, ya. Sehingga kita mudah untuk melaksanakan ketika kita menghadapi sebuah ujian, ya. Sebagian, ya, ulama lagi juga menerangkan bagaimana, ya, membaca zikir, ya, Al-Latif ini untuk menanggulangi dan menyelesaikan segala permasalahan kita. Guru kami Romo Kiai Haji Imam Wardi pernah menyampaikan ketika kita dilanda atau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, moco zikir ya Latif saokeh-okeh, ya. Bacalah zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif sebanyak-banyaknya supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar diberi kemudahan di dalam menyelesaikan segala kesusahan, ya, kerumpekan, ya, kesempitan, ya, dan kesulitan kehidupan ini, sehingga kehidupan kita ini, ya, ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah, ya, yang akhirnya membawa ketenangan, membawa kebahagiaan, ya, membawa keselamatan, baik itu, ya, keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti keselamatan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.